يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وبعد jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan dan bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat nikmat karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin. Salawat serta salam adalah dengan kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Uswatul Hasanah, Nabi Mustaqim. Sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Haji Pokok yang akan mengisi pengajian pada pekan hari ini. Untuk bersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kami mengingatkan untuk menata niat mengikuti majelis ilmu dan niat menunggu waktu sholat isya. Kepada Bapak Ustaz Haji Pokok dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dikembalikan bertemu kembali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita duduk di majlis ilmu, mengaji bersama, membahas berbagai masalah di dalam agama, dan untuk meraih rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita masih ingin bersama mengaji tentang bahaya kesyirikan. Dan ini adalah kajian yang sungguhnya sangat penting sekali dan sangat mendalam, dan sungguhnya pembahasan ini dilakukan oleh para ulama dengan berbagai macam uraiannya. Namun pada intinya satu, yaitu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Hal-hal yang termasuk akibat buruk daripada sebuah kesyirikan, yang kita sudah maklum dan menyadari bahwa syirik itu adalah dosa besar, dan kesyirikan itu mengakibatkan banyak keburukan. Di antara keburukan yang pertama, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menerima amal ibadah orang yang berbuat syirik, baik itu puasa, baik itu sholat, baik itu haji, baik itu zakat, sampai ia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan yang demikian ini dalam firman-Nya, surat Al-An'am ayat 88,
walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bahkan Allah memfirmankan ini tentang diri para nabinya sebagai satu penegasan tidak ada pilih kasih di dalam masalah kesyirikan. Allah mengatakan sekiranya mereka para rasul berbuat syirik, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, maka seluruh amal ibadahnya, ketaatannya yang mereka lakukan beribadah kepada Allah itu akan hangus semua pahalanya. Itu ancaman yang Allah peringatkan kepada kita melalui ancaman kepada para nabi dan para rasul, dan mereka tidak mungkin melakukan kesyirikan. Namun Allah telah memberikan satu peringatan besar keras bahwa orang yang melakukan kesyirikan siapapun dia, meskipun itu para rasul, maka semua amal ibadahnya tidak akan diterima, akan hangus. Padahal kita tahu tidak ada orang yang ibadahnya lebih baik dari para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul, mereka sungguh-sungguh beribadah dengan ibadah yang paling mukhlis. Namun demikian bila mereka terjatuh di dalam satu kesyirikan akbar, maka semua amal ibadah mereka, ketaatan mereka akan menjadi sia-sia. Allah tegaskan ayat yang demikian ini pada tegaskan hal yang demikian ini pada firman Allah yang lain, surat Az-Zumar ayat 65. Juga Allah peringatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah peringatkan bagi para nabi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu. La in asyrakta, yang semua isi wahyu itu berbunyi seandainya kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amalanmu akan hangus, yakni amalan pahala dari seluruh amal soleh nabi dan juga rasul-rasul sebelum beliau akan hangus. Yahbat wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yakni semua usaha, semua jerih payah, semua ketaatan dan semua ibadah itu tidak akan mendatangkan satu manfaat pun ketika seseorang itu terjatuh kepada kesyirikan. Allah nyatakan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin berbuat kesyirikan biidznillah. Akan tapi sebagai peringatan keras kepada kita, kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi saja diperingatkan, diancam dengan ancaman itu, apalagi kita. Maka sungguh seseorang yang ia merasa aman dan merasa mengira dia tidak mungkin terjatuh kepada kesyirikan, atau mengira bahwa perbuatannya tidak mungkin terjatuh kepada kesyirikan, ini merupakan salah besar. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb kami, jadikanlah negeri-negeri yang baladan aminan, negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarati, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Atau warzuq minas samarati, dan karuniakanlah penduduknya dengan yakni buah-buahan, karunia dari buah-buahan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah hamba dan anak keturunan hamba dari menyembah berhala, yaitu dari perbuatan kesyirikan. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilullah, yang memegang gelar kekasih Allah, dan kata Khalil itu lebih tinggi derajatnya daripada kata Habib, yakni lebih tinggi maknanya, dia lebih dikasihi oleh Allah. Dan hanya ada dua manusia di alam semesta ini yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalaulah orang-orang yang mulia seperti ini masih memiliki rasa khawatir dan takut terhadap kesyirikan, tentu kita harus lebih merasa takut lagi terhadap terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan beliau yang dikatakan Abul Anbiya, bapak dari para nabi, beliau mengkhawatirkan anak keturunannya terjatuh kepada kesyirikan, sehingga beliau memohon yakni kepada Allah agar dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, tidak hanya untuk diri beliau namun juga untuk anak keturunannya. Wajnubni wa baniya, dan aku memohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku, wa baniya, dan anak-anakku,
yakni anak keturunan beliau, an-na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ini bahaya yang paling besar pada kesyirikan yang pertama. Bahaya syirikan yang kedua, annallaha la yaghfiru lil musyrik idza lam yatub wa mata 'ala syirk wa in shama wa shalla wa hajja wa zakka wa za'ama annahu muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik apabila dia tidak bertaubat. Ini yang harus diingatkan, apabila dia tidak bertaubat, tidak akan mengampuni. Dan apabila dia mati di atas kesyirikan dan belum bertobat dari dosa syiriknya tersebut, meskipun dia orang yang selalu berpuasa Ramadan dan bahkan mungkin berpuasa sunnah, bahkan mungkin berpuasa Daud, meskipun dia orang yang menjaga sholat 5 waktunya di masjid, di saf terdepan, tidak pernah tertinggal oleh 1 rakaat pun, dan bahkan mendapati takbiratul ihramnya imam sepanjang hidupnya. Meskipun dia orang yang menunaikan ibadah haji bahkan berulang-ulang, meskipun dia orang yang menunaikan zakat dengan jumlah yang besar yang dia berikan kepada semua orang, meskipun dia mengaku dirinya seorang muslim, namun kalau dia terjatuh kepada kesyirikan akbar, maka semua itu tidak ada faidahnya, tidak akan diampuni dosa syirik. Bahkan syirik kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hamba itu sendiri yang meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ayyushraka bihi, ketika Allah dipersekutukan, yaitu dengan sesuatu selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik. Duna dzalika artinya dosa di bawah syirik. Liman yasha itu pun masih terikat bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menjadi kesepakatan para ulama dari terdahulu sampai hari kiamat nanti, bahwa perbuatan dosa syirik tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Dan sungguhnya seseorang yang ia masih membawa dosa syirik dan belum bertaubat daripadanya, meskipun dia sudah tidak melakukannya, namun belum bertaubat dari dosa syirik yang dia lakukan, maka dia pasti akan dibalas oleh Allah, baik di dunia dan juga di akhiratnya. Dan syirik itu sebagaimana yang telah kita maklum ada 2 jenis, syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil yang tidak sampai membuat pelakunya keluar daripada Islam, namun tetap dia akan dibalas oleh Allah. Kalau dosa yang lain, kadang Allah ampuni dengan sebab orang itu punya amal soleh, dengan sebab dia punya ketaatan, dengan sebab dia beristighfar, dengan sebab dia banyak amalan-amalan lain yang kadang menjadi sebab pengampunan. Seperti seorang pelacur yang ia menyingkirkan 1 duri ataupun memberi minum kepada seekor anjing yang kelaparan, yang dengan sebab itu Allah memberinya hidayah dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Namun kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan tegas, innallaha la yaghfiru, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, ini dosa seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Karena tidak ada dosa yang lebih tinggi daripada syirik, tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Sebesar apapun dosa selain syirik, maka dia masih di bawah syirikan. Dan termasuk kesyirikan di dalamnya adalah kekufuran dan kemunafikan. Maka semua dosa masih mungkin diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala bagi orang yang mati dan belum bertaubat. Masih mungkin diampuni oleh Allah, dan masih mungkin dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun
orang yang berbuat syirik, dia tidak akan diampuni dosanya dan tidak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dar radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aradali Jibril faqal." Aradali Jibril perlihatkan dirinya kepadaku. Lalu Jibril berkata alaihi salatu wassalam, "Bashir ummataka annahu man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannata." Beritahukan atau kabarkan berita gembira kepada umatmu, kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, bahwa barang siapa yang ia meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia pasti masuk surga. Maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, faqultu li Jibril, wa in saraka wa in zana, meskipun dia pernah mencuri, meskipun dia pernah zina? Qala na'am. Malaikat Jibril mengatakan ya. Qala qultu, maka Nabi bersabda, aku katakan lagi, wa in saraka wa in zana, meskipun dia mencuri dan meskipun dia pernah zina? Qala na'am. Malaikat Jibril berkata lagi ya. Qala, Nabi bersabda lagi, qultu, aku berkata, yakni Nabi berkata, aku berkata, wa in saraka wa in zana, meskipun dia mencuri dan ia pernah berbuat zina? Nabi sampai mengucapkan 3 kali, mengulang kalimat ini 3 kali untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril ini benar. Maka jawaban terakhir dari malaikat Jibril, na'am wa in syaribal khamra, benar, dia akan masuk surga meskipun dia juga pernah minum khamr. Dan ini tidak disyaratkan, dia belum berdebat, meskipun mungkin di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk disiksa, atau dia di dunia akan diuji dengan ujian-ujian yang menghapuskan dosanya, namun dia masih punya harapan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun tidak sebaliknya, dosa kesyirikan, naudzubillah. Ini sisi buruk yang kedua dari dosa kesyirikan. Yang ketiga, annallaha yudkhiluhu an-nara wa yu'amiluhu mu'amalatal kufar wa insama wa shalla wa hajja wa zakka wa za'ama annahu muslim. Orang yang berbuat syirik besar, di sini kita katakan syirik besar semuanya, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan Allah akan memperlakukannya seperti Allah memperlakukan orang-orang kafir. Meskipun dia di dunianya puasa, sholat 5 waktu, puasa Ramadan tidak pernah kelewatan, sholat 5 waktunya tidak pernah tertinggal dari jamaah, ia menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, ia menunaikan zakatnya, bahkan ia mengaku dirinya seorang muslim, tetap dia pasti masuk neraka. Sebuah ancaman yang pasti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, pasti dia faqad harramallahu alaihin nar, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguhnya Allah telah mengharamkan baginya surga. Artinya Allah tidak akan pernah mengizinkan ia untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya hanya satu, yaitu neraka, dan tidak akan pernah keluar daripadanya. Wa ma lidzalimina min ansar, hal itu tegaskan dalam firman berikutnya, wa ma lidzalimina min ansar, dan sekali-kali orang-orang yang zalim di sini orang-orang yang berbuat syirik, tidak akan ada yang bisa menolong mereka selamanya. Maka ini ancaman yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka beragama itu haruslah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa waspada terhadap semua peringatan Nabi berkaitan dengan kesyirikan. Oleh karena itu mempelajari tauhid sesuatu yang mutlak wajib bagi setiap kita.
Dan sungguh pelajaran tauhid bukan sekedar mempelajari rukun iman yang 6, namun di sana banyak hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat suci Al-Quran yang hakikatnya di situ peringatan terhadap kesyirikan dan keharusan untuk mentauhidkan Allah, terutama yang dituliskan oleh Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau menuliskan sebuah kitab namanya Kitabut Tauhid. Beliau hanya memuatkan di dalam kitab itu yang tidak tebal, yaitu bab-bab. Setiap bab selalu diawali dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan kemudian diikuti dengan hadis-hadis dari Nabi SAW atau asar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang hampir keseluruhannya riwayatnya sahih. Hanya sedikit saja yang tidak sahih, tapi isinya sahih, dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya, terutama karena ayatnya. Dan di situ kita akan belajar betapa perkara kesyirikan itu tidak hanya menyembah berhala saja, karena sungguhnya penyembahan berhala itu satu bentuk, dan bahkan bentuk penyembahan berhala itu tidak hanya menghadap ke sebuah patung dan beribadah di depannya saja. Melakukan berbagai amalan yang kadang kita tidak sadari dengan ilmu yang benar bisa menyebabkan kita terjatuh kepada kesyirikan. Maka ini yang wajib kita waspadai dan kita pelajari. Rasulullah SAW menanamkan tauhid kepada umatnya selama 23 tahun tidak pernah berhenti. 13 tahun dengan penekanan, dengan intensif. Hampir-hampir tidak ada perkara-perkara syariat yang diajarkan Nabi selama 13 tahun ketika beliau berdakwah di kota Makkah, kecuali sedikit dan perlahan-lahan sampai benar-benar ajaran tauhid itu tertanam di dalam hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baru kemudian Allah turunkan syariat-syariat lainnya, dari mulai sholat, puasa, kemudian zakat dan seterusnya. Dan itu kebanyakan terjadi di kota Makkah, di kota Madinah setelah hijrah Nabi, atau menjelang beberapa tahun menjelang hijrahnya Nabi SAW. Dan ketika Nabi di Madinah pun, ketika sudah banyak wahyu yang turun berkenaan dengan syariat-syariat agama ini, juga tidak pernah terputus wahyu terkait dengan tauhid. Dan selalu ketika berbicara tauhid, selalu juga Allah membicarakan kesyirikan. Karena lawan tauhid itu adalah syirik dan juga termasuk kemunafikan. Kita lanjutkan penegasan tadi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Rawahu Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia pasti masuk surga, meskipun dia punya dosa-dosa seperti tersebut di hadis yang atas. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah, sesuatu saja, satu saja kesyirikan dia lakukan, dia meminta kepada orang yang sudah mati di dalam kubur misalnya, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Satu ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keburukan, kejelekan dan bahaya syirik, yaitu menyebabkan seseorang itu akan dimasukkan ke neraka dan diperlakukan seperti orang-orang kafir, maka semua ibadahnya menjadi sia-sia dan merugi belaka, wal'iyadzubillah. Bahaya ataupun keburukan yang keempat, al-musyrik la tanfa'uhu syafa'atul malaikah wala syafa'atul nabiyyin wala syafa'atul mu'minin. Orang yang berbuat kesyirikan akbar, maka dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari makhluk-makhluk yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada sesamanya.
Bahkan syafaat para malaikat pun tidak ada manfaatnya bagi orang yang berbuat syirik. Syafaat para nabi juga tidak dapat menolongnya. Syafaat orang-orang mukmin, syafaat orang tua kepada anak, syafaat anak kepada orang tua, syafaat seseorang kepada sahabatnya, semua tidak akan memberikan faedah bagi terhadap diri orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Allah menyatakan fama tanfa'uhum, maka sekali-kali orang-orang musyrik itu tidak akan mendapatkan manfaat dari syafaatnya makhluk-makhluk Allah yang diizinkan untuk memberi syafaat. Nanti orang-orang yang beriman, mereka ini setiap orang itu akan diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada sesamanya, entah kepada orang tua, entah kepada anak, kepada istri atau suami, kepada keluarga, kakak, adik, saudara, paman, bibi, kakek, nenek. Itu akan diizinkan, dan masing-masing nanti ada yang bisa memberi syafaatnya satu, ada yang sekian, ada yang sekian, dan yang paling banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun syafaat-syafaat mereka ini tidak ada gunanya sedikit pun bagi orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Wal'iyadzubillah, maka hendaknya kita selalu waspada terhadap masalah syirik. Dan apakah syirik itu terjadi pada diri orang-orang yang sudah beragama Islam? Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa nanti mendekati kiamat itu, yaitu sekarang-sekarang ini termasuk di dalamnya yang tidak mungkin kita hindari, bahwa ada di antara umatku yang mereka menyembah berhala. Menyembah berhala, berhala itu bisa berupa manusia, bisa berupa pohon, bisa berupa batu, bisa berupa patung, bisa berupa gunung, sumur, keris, cincin, jimat. Itu semua menjadi berhala ketika dipertuhankan atau disifati dengan sifat-sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan terhadap diri orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ini. Jadi tidak ada faedahnya syafaat bagi orang-orang yang diizinkan syafaat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza faragallahu minal qada'i bainal ibadi wa arada an yukhrija bi rahmati man arada min ahli an-nar, amara al-malaikata yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'an mimman yashhadu an la ilaha illallah." Ini panjang hadisnya, saya sebutkan maknanya dulu. Ketika Allah Azza wa Jalla selesai menetapkan keputusan hukumnya, yang masuk surga, yang masuk neraka di antara semua hambanya, Allahumma adkhilna al-jannah, kita semua mohon kepada Allah agar kita dimasukkan surga dan diselamatkan dari neraka. Dan Allah kemudian ingin mengeluarkan dengan rahmatnya, bukan karena dengan amalan hamba, tapi dengan rahmatnya. Yakni mereka man arada min ahli jannah, siapa yang Allah kehendaki, Allah ingin mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari penghuni-penghuni neraka yang sudah diputuskan masuk ke dalam neraka. Maka ketika Allah ingin memerintahkan ini, Allah perintahkan kepada para malaikat, ayyukhriju minan nar, agar malaikat ini mengeluarkan dari neraka man kana la yusyriku billahi syai'an, yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, yang dia mungkin di dunianya berbuat zina, yang mungkin dia di dunianya minum khamr, yang mungkin di dunianya dia tidak berpuasa, atau yang di dunianya dia mencuri dan sebagainya. Namun bukan amalan kufur. Kalau amalan-amalan kufur maka sama dengan kesyirikan. Man kana la yusyriku billahi syai'an mimma yashhadu, yaitu dari orang-orang yang mereka bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi orang yang tidak melakukan syirik itu harus dia orang yang memberikan pengakuan bahwa Allah itu Esa
yang tidak boleh ada sesembahan lain yang disembah selain Allah. Dan ini tidak, bentuk persaksian itu bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati dan dengan perbuatan. Maknanya dia tidak melakukan suatu kesyirikan pun. Maka para malaikat ini mengetahui mereka, faya'rifunahum finnar bi athari sujud. Para malaikat bisa mengenali orang-orang ini di dalam neraka, yaitu melihat bekas sujudnya. Ta'kulun nar ibna Adam illa asara sujud. Neraka, api neraka akan menghabiskan, membakar anak Adam seluruhnya kecuali bekas sujudnya. Wajahnya akan tetap tampak bercahaya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda yang melekat pada diri hamba-hamba Allah yang sholat, yaitu mereka yang sujud di dalam sholatnya atau di masa hidupnya. Haramallahu 'alan nar an ta'kula asara sujud. Allah telah melarang dan mengharamkan api neraka untuk memakan bekas sujud. Fayakhrujuna minan nar, maka mereka keluar dari neraka dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Apa ibrahnya di sini? Yakni di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah mengeluarkan dari hamba-hambanya yang sudah masuk ke dalam neraka yang tidak menyekutukan Allah dan bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain Allah. Maka ini adalah maknanya kebalikannya, bahwa orang yang menyekutukan Allah ketika dia sudah masuk neraka maka tidak akan pernah keluar. La yakhrujuna wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari neraka, wal iyadu billah. Dan orang-orang mukmin yang mereka masuk neraka karena dosa besarnya, maka akan disiksa sampai kurun waktu tertentu, sehingga kemudian Allah jadikan mereka arang. Jadi arang. Kemudian ketika dikeluarkan itu sudah membentuk, sudah menjadi arang hitam. Kemudian Allah ambil, lalu Allah mandikan di air ma'ul hayah namanya. Di surga ada ma'ul hayah, air kehidupan, yang dengan air itu ketika dia diguyur, dimandikan di dalam sungai kehidupan itu, lalu dia tumbuh menjadi membentuk, menjadi sempurna dan menjadi paling bagus tampan, sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah dan bukan amalannya. Ini satu hal sisi menggembirakan kita. Di sisi lain, yang namanya masuk neraka meskipun hanya sejenak, tidak ada yang enak. Maka jangan sampai kita mengambil nggak apa-apalah, yang penting nanti masuk surga. Ini satu perkataan yang tidak benar. Yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita bisa masuk surga. Jangan sampai nanti kita masuk surga pun menyesal. Ada orang masuk surga menyesal. Kenapa? Karena dia diperlihatkan oleh Allah saudaranya yang mendapatkan surga yang lebih indah dari surga yang dia miliki. Kita aja kadang meri kalau ada orang yang dapatnya lebih baik dari kita. Masuk hotel bareng-bareng satu rombongan, dia dapat VIP, kita dapatnya kelas 3. Aduh, itu aja kita menyesal. Kenapa dia bisa dapat sana, saya enggak? Apalagi itu cuma hanya berapa waktu, sesaat. Ini surga yang selama-lamanya. Maka kalau seseorang hanya mengejar surga yang rendah, maka dia rugi, akan menyesali nanti, meskipun dia bahagia kemudian. Kemudian yang keburukan yang kelima, bahaya pada diri orang yang berbuat syirik, yakni al-musyriku la yashfa'u fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat syirik, maka dia tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fahiya nailatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, rawahu Muslim. Setiap nabi, mereka ini diberi oleh Allah satu doa atau suatu doa yang pasti akan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu doa ini bisa 1, bisa 10, bisa sekian. Artinya ada doa-doa yang dijanjikan oleh Allah pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, dan setiap nabi sudah menyegerakan doa itu ketika hidupnya mereka. Jadi semua sudah berdoa, sudah mengambil bagian jatahnya. Namun lihat ini betapa Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang benar-benar memiliki kasih sayang yang begitu mendalam kepada kita umatnya. Beliau nggak pernah ketemu dengan kita, nggak pernah kenal kita, tapi ya Allah, beliau simpan doa itu tidak untuk diri beliau, tidak untuk keluarga beliau, tidak untuk kesenangan beliau di masa hidup beliau. Beliau berikan itu untuk umatnya nanti di yaumul qiyamah, ketika beliau mendapati umatnya akan masuk neraka atau terlanjur masuk neraka. Lihat kata beliau, wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan sungguhnya aku menyimpan doaku ini, tidak aku minta di dunia, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk aku jadikan sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Maka sungguh kalau kemudian kita sampai bersikap tidak sopan kepada Nabi, menghinakan sabda beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, maka ini sungguh orang tidak tahu malu. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berusaha untuk menyelamatkan, dan dia menjauh dan justru berpaling dari Nabi, wal'iyadzubillah. Dan Nabi mengatakan, fahiya nailatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, dan syafaatku ini akan mengenai, yakni akan mendapati setiap, insya Allah dengan izin Allah, setiap yang mati dari umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sebuah jaminan dari Rasulullah SAW bagi orang yang menjaga tauhidnya, menjaga dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Allah jamin akan diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi itu ada 8 kalau tidak salah. Secara ringkas, yang pertama yang gampang-gampang saja, nggak akan sebutkan semua, yaitu orang yang tadinya belum masuk surga segera untuk masuk surga. Saya akan tangguhkan saatnya. Yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, untuk segera dimasukkan ke surga dengan syafaat Nabi. Ini pertama. Yang kedua, yaitu orang yang dia amalannya baik dengan amalan buruknya seimbang, sehingga dia masuk surga dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, yaitu orang yang amalan buruknya lebih besar dari amalan solehnya, dan dia harusnya masuk neraka, Allah masukkan surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaitu orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya, dia dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, dengan sebab syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib,
bukan dikeluarkan dari neraka, tapi Nabi memohon kepada Allah untuk diringankan siksanya. Sehingga pamannya Abu Thalib ini adalah orang yang paling ringan siksanya di neraka. Orang yang paling ringan siksanya di neraka, tapi yaitu dengan cara apa? Hanya telapak kakinya menginjak teklek atau sandal dari neraka, atau dia berada di permukaan neraka fi dhahdahin nar, tetapi itu apinya sampai ke otaknya, menyebabkan otaknya mendidih. Itu padahal orang yang paling ringan siksanya. Tidak terbayangkan. Na'udzubillahi minan nar. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk siksaan di api neraka. Kemudian juga yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa tadi? 5. Orang-orang yang masuk, mestinya dia masuk neraka, dia dikeluarkan atau dia tidak masuk neraka dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya ingat, ada sekitar 8 kalau tidak salah. Dan syafaat Nabi yang terbesar yaitu yang ke-7 atau ke-6, yaitu bahwa Nabi dengan syafaat Nabi itu syafaat udma pada yaumul kiamah, ketika manusia dalam kegelisahan menunggu keputusan dari Allah, tidak ada satu nabi pun yang bisa memohonkan syafaat kepada Allah untuk segera dilaksanakan hisab kecuali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah, dan syafaat itu harus memiliki 2 syarat. Pertama, orang yang memberi syafaat ini diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Yang kedua, syafaat itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang Allah ridhoi. Siapa yang Allah ridhoi? Yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jaminan yang paling menyenangkan, menggembirakan bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini maka pada sebagian kaum muslimin ada yang terjatuh kepada kesyirikan karena kebodohannya dengan melakukan amalan orang-orang musyrik. Fahaula as-safwah. Mereka ini adalah manusia-manusia yang sebenarnya pilihan dari kaumnya Musa alaihissalam, yang Allah selamatkan mereka dari tenggelamnya, dan juga Fir'aun. Ini qad yaqa'u fi syirki ba'dul muslimin li jahli bi amalil musyrikin. Sebagian orang muslim ada yang terjatuh kepada kesyirikan karena kebodohannya, yaitu dengan melakukan beberapa perbuatan orang-orang musyrik. Fahaula as-safwah. Mereka ini adalah orang-orang pilihan dari kaumnya Musa alaihissalam. Allah selamatkan mereka dari tenggelamnya, yakni dari tenggelamnya Laut Merah yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, karena mereka berbuat kesyirikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 138-140, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Ini kemudian Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terbebas dari tenggelam di Laut Merah atau Laut Merah. Fa'atau ala qaumin, ketika mereka pulang, mereka melewati suatu kaum ya'kufuna ala asnam, yang sedang berdiam beribadah kepada berhala-berhalanya yang mereka miliki, asnaman lahum. Qalu, ini umatnya Nabi Musa ini yang selamat ini mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, hai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah, buatkanlah untuk kami sesembahan-sesembahan seperti mereka ini punya sesembahan. Maka Nabi Musa berkata, qala innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian ini adalah orang-orang yang bodoh.
Inna haula mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang amal perbuatan yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia dan batil dengan sebab perbuatan syiriknya. Maka Nabi Musa mengatakan, qala agharallahi abghikum ilahan. Apakah selain Allah aku beruntukkan kepada kamu sebagai sesembahan? Wa huwa faddalakum, padahal Allah telah memberikan keunggulan, kemuliaan kepada kalian al-alamin, atas seluruh alam pada masa itu. Maka maknanya ada orang yang terjatuh kepada kesyirikan karena kebodohannya. Maka bila ia diingatkan dan dia menyadari lalu dia kembali, maka dia selamat. Namun orang-orang yang mereka menolak untuk diingatkan dan tetap berada di dalam kesyirikannya, maka mereka ini yang binasa, seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa terhadap kaum yang mereka menetap atau tinggal dan menyembah berhala-berhala mereka. Di sini diterangkan sedikit berkaitan dengan ayat ini. Wa hadza ma talabahu ba'dul muslimin lamma kharaju ila ghazwati Hunain. Ini juga terjadi pada sebagian para sahabat ketika mereka yakni pergi untuk berperang di peperangan Hunain. Karena kebodohan mereka akhirnya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan atau menginginkan perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ini kaumnya Nabi Musa tidak tahu bahwa meminta sesembahan lain selain kepada Allah itu perbuatan syirik. Dia minta izin karena bodoh, karena tidak tahu. Kalau mereka tahu tidak akan minta izin, karena pasti Nabi Musa tidak akan mengizinkan. Tapi karena mereka benar-benar tidak tahu, maka mereka meminta izin kepada Nabi Musa, minta dibuatkan sesembahan. Seperti sebagian kaumnya Nabi SAW, para sahabat yang baru masuk Islam di peperangan Hunain. Mereka berkata, disisakan oleh Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pernah kami sedang keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, yakni di antara kami banyak orang-orang yang baru masuk Islam, yaitu yang masuk Islam di Fathu Makkah. Karena antara Fathu Makkah dengan perang Hunain ini sangat dekat sekali, masih sangat baru. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutun. Orang-orang musyrik yang akan diperangi ini, mereka memiliki pohon bidara yang dijadikan tempat bergantung untuk mencari keberkahan. Kalau mereka mau berperang, maka mereka membawa peralatan perang mereka, perisai, baju besi, tombak, panah, pedang, kemudian mereka gantungkan di pohon-pohon bidara, diinepkan. Kemudian esok hari sebelum berangkat akan mereka mengambil untuk mendapatkan keberkahan. Dan ketika mereka sedang menuju perang Hunain, mereka melewati sebuah pohon bidara yang biasa dijadikan untuk menggantungkan senjata orang-orang musyrikin. Maka mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon yang buat menggantungkan senjata kami atau datu anwat seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini karena bodohnya saat itu, dan ini juga di zaman kita ini banyak umat yang masih belum tahu mana yang tauhid dan mana yang syirik. Maka kita harus bijak di dalam menyikapi hal ini terhadap mereka, bukan dengan menyalahkan tapi membimbing mereka kepada tauhid. Apa yang dikatakan oleh Nabi saat itu sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini satu ungkapan takjub dan heran pada diri Nabi, sekaligus ada penahanan diri dari kemarahan. Karena apa yang mereka katakan, inna sunan, sungguh yang kalian katakan itu sesuatu yang mengikuti dari umat Nabi Musa alaihissalam. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil. Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israil, yaitu yang Allah katakan, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, ij'al lana ilahan kama lahum alihah
Qala innakum qaumun tajhalun, yaitu perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan-sesembahan. Maka Nabi Musa berkata, sungguh kalian adalah orang-orang yang jahil. Nabi kemudian mengatakan, latar kabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian benar-benar akan menunggangi, artinya akan melakukan tradisi-tradisi umat-umat terdahulu. Maka jangan heran kalau di dalam Islam ada amalan-amalan yang bukan dari Islam, namun amalan dari umat-umat terdahulu yang tersusupi atau merembes ke dalam Islam, karena Nabi sudah memperingatkan akan ada yang seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani, dan hadis ini adalah hadis sahih. Demikian ini beberapa sisi kejelekan atau buruknya kesyirikan yang menimpa pada umat. Wa insyaallah saya masih sekali lagi akan berbicara tentang hal ini, karena hal ini saya pandang satu hal yang perlu untuk kita fahami dengan benar. Kita ini diperintahkan membaca Al-Quran setiap hari, yang tujuannya agar kita memahami isinya. Kita tahu nggak bacaan surat Al-Fatihah artinya? Insya Allah hampir semua kita tahu. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, pernahkah kita menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya? Mungkin jarang. Tapi kita selalu membaca dan tidak pernah bosan. Tujuannya apa? Agar suatu hari kita menyadari makna dari surat Al-Fatihah yang kita baca. Mungkin surat Alhamdulillahirabbil alamin sudah spontan kita pahami. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Namun pada ayat-ayat berikutnya seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang sudah kita pahami maknanya, seringkali masih kita tidak menghayati. Sudah kita pahami maknanya tapi belum kita hayati. Dan mengapa Al-Quran diperintahkan untuk dibaca terus-menerus? Agar kita terus mengulang pelajaran di dalam Al-Quran. Dan Nabi melarang sahabat-sahabatnya menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Alasannya apa? Karena orang yang menghatamkan Quran 3 hari, untuk mereka yang paham bahasa Arab, itu tidak akan bisa memahami dengan baik. Sehingga maknanya Nabi memberikan batasan 5 hari atau seminggu atau sebulan. Tujuannya apa? Agar kita terus mengulang pelajaran agama, pelajaran tauhid yang di dalam Al-Quran. Maka demikian pula jangan pernah merasa, wah iki pelajaran wingi wis diwehke meneh. Karena sungguhnya kita butuh pengulangan. Bahkan di dalam satu surat kita mendapatkan satu ayat diulang-ulang sampai puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, karena agar tertancap di dalam hati kita makna dari ayat-ayat itu, sehingga teresapi dan kita menghayati dan dapat mengamalkannya. Mungkin ini saja, wa insyaallah kita akan lanjutkan bahasan ini dalam hal ini agar benar-benar kita bisa memahami dengan baik dan menjadi jalan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.